Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yarno. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang perilaku toleransi terhadap keberagaman di Indonesia, yaitu masalah mata pelajaran PPKN. Apa yang kita harus ketahui dan kita lakukan dalam perilaku toleransi terhadap keberagaman di Indonesia ini, ya. Dari itu terlihat ada gambar tentang toleransi dalam keberagaman bangsa. Gambarlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ada gambar yaitu yang menggambarkan kerukunan, toleransi antar umat beragama. Ada agama di Indonesia ini 6 yang diakui negara: agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu apa definisi pengertian dari sikap toleransi? Nah, sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, memberi kesempatan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Itulah sikap toleransi. Mampu menahan diri, bersikap sabar, memberikan kesempatan berpendapat orang lain berbeda dengan kita. Kemudian toleransi sejati ini didasari sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan serta keikhlasan sesama, apapun agama, suku, golongan, ideologi, ataupun pandangannya. Itulah sikap sejati toleransi, harus didasari bahwa dia menghormati karena martabat manusia itu sama, hati nurani semuanya memiliki, dan semua masing-masing manusia memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana perilaku toleran terhadap keberagaman agama di Indonesia ini? Yaitu dari penjabaran sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dapat dijabarkan sebagai berikut perilaku toleran terhadap keberagaman agama di Indonesia. Yaitu pertama, A, itu membiarkan orang lain meyakini agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya. Yang B, saling menghormati antar pemeluk agama dalam berbeda, ya. Dalam agama yang berbeda kita saling menghormati. Yang C, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah, tidak diganggu, tidak diintimidasi. Yang D, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain yang sudah memeluk suatu agama. Itulah perilaku toleran terhadap keberagaman agama yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara agar terjadi kehidupan yang rukun. Kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras itu bagaimana? Ya, penjabarannya adalah yang harus dilakukan dari sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras adalah A, tidak memandang rendah suku dan ras yang lain, jangan dipandang rendah. B, tidak menganggap suku dan ras paling tinggi dan paling baik. Jangan mandang suku rasnya itu yang paling tinggi dan paling baik. Yang C, tidak menerima yang C, menerima, ya, keberagaman suku, bangsa, dan ras sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, harus disyukuri, kita terima. Itu sudah menjadi qadratullah, kehendak Allah. Kita memiliki suku, bangsa, ras yang banyak sebagai kekayaan, harus dihargai. Yang D, lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan suku dan ras masing-masing. Jadi semuanya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan mementingkan suku dan rasnya masing-masing. Selanjutnya, toleransi dalam perilaku toleran terhadap keberagaman budaya itu bagaimana? Yaitu A, bangga terhadap kekayaan budaya bangsa sendiri. Yang B, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, harus tahu hingga bisa bersyukur, wah kita kaya akan budaya. Yang C, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, terus kita saring, kita punya filter yang sesuai dengan budaya bangsa kita, nggak apa-apa pakai, kita ambil. Yang tidak sesuai jangan kita pakai, karena akan mencemari, mempengaruhi, merusak budaya bangsa sendiri. Yang D, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Tidak hanya budaya sendiri yang kita cintai, kita kuasai, kita lestarikan, tapi juga menguasai salah satu seni budaya. Jadi bukti untuk perilaku toleran terhadap keberagaman budaya. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman antar golongan. Karena di Indonesia banyak antar golongannya. Itu bagaimana? Yaitu A, menghormati antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan golongan tertentu. Ada yang golongan rendah, golongan tinggi,
golongan yang rakyat biasa, golongan pejabat. Jangan memandang rendah golongan yang lain. Saling menghormati karena manusia memiliki itu tadi martabat yang sama. Yang B, menghargai pendapat orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang, ya meskipun dari golongan rendah, dari golongan orang bukan bangsawan misalnya, harus dihargai. Itu toleran dalam keberagaman antar golongan. Kemudian yang C, tidak mementingkan kepentingan golongannya tetapi mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Yang diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan suku, ras, di atas kepentingan pribadi, golongan dan sebagainya. Negara yang jadi utama untuk dipentingkan. Itulah perilaku toleransi dalam keberagaman di negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini anak-anak menjadi jelas dan paham dan dapat mengimplementasikan, merealisasikan, melakukan perilaku sesuai dengan apa yang dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan terciptalah kerukunan kehidupan yang harmonis di bangsa Indonesia ini. Kita akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.